Halo guys, kembali lagi bersama Dowell Anime. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita yang berjudul Apocalyptic Footstool. Manhwa ini bercerita tentang seorang mahasiswa biasa bernama Xiao Liang. Aku adalah seorang mahasiswa. Teman sekamarku mencabut kabel pengisi dayaku sehingga alarmku tidak berbunyi. Dan aku mengalami kecelakaan mobil pada pukul 8 pagi. Tentu saja aku mati. Namun seolah itu belum cukup. Aku terbangun dan mendapati diriku di dunia yang mengerikan ini. Aku mati 9 kali. Kemudian aku putus asa, pasrah pada takdir. Namun aku masih dipaksa melakukan ini, sampai akhirnya sistem itu datang. Selamat karena telah mengaktifkan sistem. Saya adalah sistem apokaliptik yang Anda tunjuk. Nomor 2333, dia pun sudah muak. Dan terlihat dia yang memeluk sebuah bola berwarna biru. Dia berkata, akhirnya kau di sini. Aku sudah menunggumu. Kau tahu berapa kali aku mati. Mereka memberiku satu kesempatan terakhir. Bola api berwarna biru itu berkata, kau punya 10 kesempatan secara total. Kau telah menyia-nyiakan 9 kesempatan. Ini yang terakhir. Aku hanya punya 1 nyawa yang tersisa. Kalau begitu aku akan menggunakan semua yang bisa kuperoleh dari mereka. Kalau begitu berikan aku semuanya. Equipment, cheat ability, keberuntungan. Aku ingin semuanya. Dan aku akan bertahan hidup di dunia apokaliptik yang hampir berakhir ini. Dari semua hal, aku harus bertahan hidup, bukan 998 atau 98, hanya 50 kristal. Hanya dengan 50 kristal, kalian bisa mendapatkan semua makanan ringan. Ini, kalian tidak akan mendapatkan penawaran yang lebih baik di tempat lain. Terlihat dia yang menjual sebuah makanan di dunia tersebut. Di sini juga ada zombie imut, yang menginginkan tubuhku. Dan terlihat dia yang dikejar-kejar oleh zombie imut tersebut. Dia pun berkata, kawan, apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba mengejarku? Bola api biru berkata, bukankah aku bilang dia menginginkan tubuhmu? Seperti kata pepatah, tidak ada resiko yang tidak ada imbalannya. Karena tidak ada cara untuk menolak. Maka aku akan menikmatinya. Aku akan menjadi King of Street Vendor. Mari kita coba saja selamatkan dunia. Oke, kembali ke skene pertama. Saat dia pertama kali dihidupkan, di hadapannya terdapat monster gurita yang sangat besar, dan mendapati dirinya telah berada di tempat dunia apokaliptik. Mereka semua terlihat kesulitan untuk mengalahkan monster gurita itu. Xiao Liang berpikir, awalnya aku kira aku yang terpilih. Dengan lingkaran kemuliaan, aku akan menghabisi semua monster dan menyelamatkan dunia ini seperti tokoh utamanya. Tapi aku menyadari ada yang salah. Pertama kali aku memimpin para survivor keluar dari kepungan, tapi aku digigit oleh zombie dan meninggal. Ketika aku membuka mata lagi, aku kembali ke tempat yang sama. Kedua kalinya, aku menggunakan pengalaman hidupku sebelumnya untuk menuntun mereka melewati zombie. Tapi mereka mati kelaparan. Dan ketiga kalinya aku menyamar menjadi zombie untuk mencuri makanan. Namun malah ditembak di kepala oleh militer. Keempat kalinya, aku akhirnya membangkitkan kekuatanku. Tapi aku dikhianati dan dihabisi setelah membangun markasku. Dan kemudian ada yang kelima kalinya, yang keenam kalinya. Setiap kali aku mati, aku kembali ke hari pertama saat aku datang ke sini. Ini sudah yang ke-9 kalinya. Aku menyerah, berbaring, tapi masih tertangkap untuk wajib militer. Terlihat orang-orang yang ada di hadapannya yang dikejar oleh para monster. Mereka pun berlari ketakutan. Salah satu wanita juga tertangkap oleh gurita tersebut. Dan benar-benar yahut ya guys. Xiao Liang berpikir karena tidak ada jalan keluar. Mari kita bersenang-senang saja. Jadi kali ini setidaknya sebelum aku mati, aku ingin. Dia pun langsung berteriak ke arah monster itu dan berlari. Sepertinya dia ingin mengalahkan monster tersebut. Semua orang pun berpikir, apa yang dilakukan anak itu? Jangan bilang dia berpikir untuk bertarung. Dia pasti akan terbunuh. Namun terlihat Xiao Liang yang berlari menggunakan pedang dan melompat. Dia pun memotong beberapa tentakel gurita tersebut, yang membuat gurita itu pun kesakitan. Wanita tersebut pun berterima kasih karena telah diselamatkan, dan dia pun langsung berlari. Ayo kita lari, dan dia masuk ke dalam sebuah toko makanan. Dia pun langsung memakan sebuah snack dan berbagai makanan yang ada di sana. Akhirnya ada soda. Aku sangat merindukannya. Ini benar-benar nikmat. Namun terlihat di luar tempat tersebut terdapat gurita yang sebelumnya. Dia melihat ke arah Xiao Liang dan berusaha untuk menyerangnya. Dari belakang, Xiao Liang berpikir sekarang aku bisa mati tanpa penyesalan. Namun ketika dia membuka matanya,
Dia pun kebingungan. Kenapa aku ada di sini? Aku tidak kembali ke titik awal. Apa berarti aku tidak mati? Namun tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tidak, Anda memang mati, dan dihidupkan kembali. Dia pun kebingungan siapa yang berbicara. Ternyata itu adalah sebuah sistem. Selamat, Anda telah mengaktifkan sistem. Aku adalah sistem Bound Apokalipse Anda. Kode number 2333. Dia pun terlihat kebingungan. Akhirnya kau ada di sini. Aku sudah menunggu lama. Tahukah kau betapa menderitanya aku? Dia pun menangis memeluk bola api biru tersebut. Sepertinya bola tersebut adalah sebuah sistemnya ya guys. Dia berkata harap tenang. Aku terlambat karena aku mengalami kecelakaan kecil. Xiao Liang bertanya kecelakaan macam apa yang membuatmu terlambat. Dia pun menjawab kau mungkin tidak percaya. Tapi teman sekamarku mencuri pengisi dayaku. Jadi alarmku tidak berbunyi. Dan Xiao Liang pun berkata, aku percaya padamu. Tidak apa-apa kau terlambat. Equipment, Golden Finger. Apa kau membawa semuanya? Bola biru berkata tentu saja. Namun sesuai prosedur. Harap dengarkan aku membaca instruksi misinya. Anda saat ini berada di dunia post-apokaliptik. Misi Anda adalah menyelamatkan dunia ini dan memulihkannya menuju kedamaian. Hanya dengan berhasil menyelesaikan tugas, Anda dapat dibangkitkan di dunia nyata. Kegagalan akan mengakibatkan kehancuran total. Kau memiliki total 10 kesempatan, dan kau telah menyia-nyiakan 9 di antaranya. Ini adalah yang terakhir, tapi jangan khawatir tentang detailnya. Karena waktunya singkat, kita perlu memanfaatkan setiap menit dengan baik. Bersiaplah untuk misi pertamamu. Misi pertama adalah menjual snack hari ini untuk mendapatkan 50 kristal. Setelah selesai, Anda bisa mendapatkan poin, menukarkannya dengan atribut value, space area, dan hadiah lainnya. Dan terlihat dia yang sedang berjualan makanan di pinggir jalan. Dia pun berkata aku harus mendirikan food stall, dan tempat yang kau pilih adalah tempat di mana para zombie berada. Aku akan dimakan. Sebelum aku bisa menjualnya, dia pun berlari ketakutan, karena dikejar para zombie. Namun sistem berkata apa yang kau hindari. Dia pun menjawab kenapa aku harus menunggu untuk digigit. Sekarang aku punya sistemnya. Musnahkan mereka semua untukku. Habisi mereka semuanya. Sistem tersebut pun berkata panggil aku nomor 2333. Dan dia pun bertanya apa kekuatan superku, kelincahan macan tutul, kecepatan elang, atau kekuatan beruang. Keluarkan saja semuanya. Terlihat sebuah sistem di hadapannya. Nama Gao Xiaoling. Strength belum dinilai. Speed belum dinilai. Dan terlihat semuanya belum dinilai ya guys. Dia pun bertanya-tanya apa maksudnya belum dinilai. Sistem menjawab itu karena nilainya terlalu rendah. Tidak mencapai standar skor minimal. Fisikal atributmu saat ini terlalu rendah. Jika kau ingin meningkatkannya, kau perlu mendapatkan poin dan menukarkannya. Xiao Ling berkata, jadi itu berarti aku hanya pandai dalam hal otak. Dia pun terlihat menghindari serangan dari zombie, dan langsung berlari. Dasar pembohong. Bukankah kau bilang aku punya kekuatan super? Sistem pun berkata aku sudah memberikannya padamu. Dahulu kala, ada seorang street vendor, tak seorang pun peduli padanya, dan baru menyesalinya setelah dia hilang, dan dia pun menyadari apakah maksudmu itu kain tua itu. Namun sistem dengan kesal menjawab kain apa? Itu adalah alat upgrade milikmu. Xiaoling menjawab seharusnya kau memberitahuku lebih awal, dan dia pun mengambil sebuah tongkat besi. Dia akan menghadapi zombie itu. Dia pun memukulnya. Dia menghabisi para zombie satu persatu, dan akan mengambil kain yang sebelumnya. Dia sekuat tenaga melewati para zombie, namun dia terjatuh, dan langsung menggelinding ke arah kain dan makanan miliknya. Namun ketika semua para zombie akan menyerangnya, dia berpikir aku tidak percaya aku akan mati lagi secepat ini. Ini adalah rekor baru. Bahkan melihat makanan saja aku tidak berselera. Kali ini semuanya benar-benar berakhir. Namun ketika dia mencoba berlindung dari serangan zombie tersebut, dia pun membuat sebuah perisai, dan membuat para zombie itu tidak bisa mendekat. Kini para zombie itu mulai pergi dari tempat tersebut. Dia pun sangat terkejut melihatnya. Apa yang terjadi pada zombie-zombie itu? Apa mereka semua sudah buta? Sistem pun berkata lihatlah itu bukan sekedar kain perca biasa. Dia pun terlihat senang karena ini dapat melindungiku. Sayangku, kau bukan kain perca. Kau adalah kain sutra. Jadi, apa benda ini hanya bekerja pada zombie?
Bagaimana kalau kau bertemu makhluk bermutasi lainnya? Sistem menjawab ini dapat menahan segala bentuk serangan. Selama kau berada dalam jangkauan footstool, dunia luar tidak dapat menyakitimu. Dia pun bertanya apakah kau serius. Dia pun mencoba berputar dan menutup matanya. Dia terlihat sangat senang. Aku tak terkalahkan. Sistem berkata jangan terlalu bersemangat. Fungsi dari pelindung hanya dapat digunakan 3 kali sehari. Dan jika kau tidak dapat menyelesaikan tugas dalam batas waktu, fungsinya juga akan habis, dan matahari akan terbenam dalam setengah jam. Setelah gelap, aktivitas zombie akan meningkat secara signifikan. Tempat ini baru saja disapu oleh zombie, tidak ada seorang pun di sini. Apakah kau ingin aku membuka lapak makanan di sini? Namun tiba-tiba 3 orang pria datang dan berkata hari ini benar-benar beruntung. Pria tersebut berkata aku tidak menyangka akan ada panen yang tidak terduga. Saat aku kembali, aku akan memberi bos kejutan. Bos pasti akan memberi kita hadiah. Dan mereka bertiga pun melihat ke arah Xiaoling. Dan dia pun langsung menawarkan makanannya. Mereka pun bertanya-tanya apakah itu permen. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu di tempat ini? Xiaoling menjawab, toko kecil ini tidak hanya menjual permen, tapi juga keripik dan soda. Apa yang ingin kalian makan? Mereka pun terlihat sangat senang melihat hal itu. Ini benar-benar keripik kentang. Ada juga dendeng sapi. Aku sudah 3 tahun tidak minum soda. Aku sudah lupa rasanya. Dia pun berkata ini hari pertamaku membuka lapak makanan di sini. Dan sudah takdir kalian. Bukan 998. Bukan 98. Tapi hanya 50 kristal. Semua snack dikemas dan dibawa pulang. Ada apa? Ini tawaran yang sangat bagus kan? Mereka bertiga pun terlihat saling menatap. Salah satu pria berkata anak ini benar-benar ingin kita membayarnya. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Salah satu pria berkata Pak Tua itu sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi dia akan membiarkanmu lolos dengan peringatan. Tapi lain kali, kau akan merasakan pukulan besi miliknya. Xiaoling pun berkata, apakah kalian tidak punya uang? Kupikir aku telah menemukan penyelamat. Tapi ternyata aku hanya membuang-buang waktu. Dia pun langsung mengambil kembali soda tersebut. Pria dengan penutup kepala berkata, bocah, kau yang memintanya. Namun ketika dia menembak, muncul sebuah perisai yang melindunginya. Mereka pun benar-benar sangat terkejut, dan sangat gosong, karena serangan itu berbalik ke arahnya. Orang tersebut benar-benar pingsan dan tidak sadarkan diri. Apa-apaan ini? Kenapa pistolnya bisa meleset? Mungkin anak ini seorang esper. Tapi tidak. Mungkin, aku belum pernah mendengar kemampuan aneh seperti itu. Namun terlihat Xiaoyang yang sangat senang kepada kain tersebut yang telah melindunginya. Ini menakjubkan. Harta karunku. Kau bahkan bisa menangkis peluru. Kedua pria itu pun berpikir lihatlah dia. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Dia hanyalah seorang idiot. Bicaralah siapakah kau sebenarnya. Tipuan macam apa yang kau lakukan? Dia pun menjawab dasar bodoh. Ada banyak sekali esper di dunia ini, tapi hanya ada satu yang terpilih. Hanya dengan 50 kristal core, kalian bisa membawa pulang sebungkus snack, dan bahkan mendapatkan foto bertanda tanganku secara gratis. Apa kalian yakin tidak ingin mempertimbangkannya? Kedua orang itu pun berkata, yang terpilih apanya? Apa kau pikir kita ini anak berusia 3 tahun? Pasti masalahnya ada pada senjatanya. Lihatlah aku akan menghabisimu kali ini. Namun Xiaoling terlihat santai dan berkata, beberapa orang memang tidak pernah mendengarkan. Kalian semua suka cari masalah. Terlihat dia yang memukulnya. Namun perisai tersebut muncul kembali dan melindunginya. Bahkan dapat membuat tangan pria tersebut pun kesakitan. Mereka berdua pun sangat terkejut. Apa yang kau lakukan cuma berdiri di situ? Habisi dia sekarang. Namun terlihat pria tersebut pun yang sangat ketakutan dan hanya bisa terdiam. Xiaoling pun seperti mengeluarkan sesuatu kekuatan, dan pria tersebut pun lari ketakutan. Anak ini adalah monster. Aku tidak ingin mati. Mereka berdua pun juga ketakutan. Jangan tinggalkan kami, dasar pengecut pengkhianat. Namun Xiaoling menghentikan mereka. Jangan lari. Aku cuma mau tanya, apa ada orang lain di sekitar sini? Namun mereka semua pun lari ketakutan. Dia pun berpikir mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Dia melihat sebuah kantong. Dan itu bergerak. Mungkinkah ini sejenis binatang? Dia pun mencoba membuka kantung tersebut. Dan tiba-tiba keluar seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Dia pun sangat kagum dengan kecantikan wanita tersebut. Namun tiba-tiba wanita tersebut langsung berlari mengejarnya.
Sekarang bukan saatnya untuk mengagumi kecantikan itu. Jelas-jelas itu zombie. Ternyata wanita tersebut adalah zombie. Dia juga dapat mengeluarkan serangannya ke arah Xiaoling. Namun dia dapat menghindarinya. Apa-apaan ini? Sejak kapan zombie secepat ini? Dia pun melemparkan sebuah amunisi ke arahnya. Namun itu tidak berefek apapun. Dia pun kembali berlari ke arah Kai miliknya. Dia berkata, aku sudah menggunakan ketiga kesempatan. Itu, kalau aku tahu, aku pasti sudah menyelamatkannya. Sekarang, aku akan tertangkap, dan semuanya akan berakhir. Namun tiba-tiba wanita zombie tersebut hanya melompat di atasnya. Dia seperti tidak melihatnya. Namun dia tiba-tiba menyadari kalau Xiaoling berada di sampingnya. Dia pun menggenggam sesuatu, dan mengarahkannya ke arah wanita zombie itu. Dan terlihat wanita tersebut yang memakan gurita snack, dan merasa sangat enak. Terlihat dia yang sepertinya tidak ganas lagi. Xiaoling berkata, apa zombie ini suka makan cumi kering? Terlihat dia yang akan mendekatinya. Dia terlihat kelaparan. Cumi kering telah habis, sekarang apa lagi? Aku tidak tahu apakah dia makan makanan lain. Dia pun membuka sebuah snack dan langsung melemparkan ke mulutnya. Dan sepertinya dia juga suka makanan tersebut. Bagus, dia langsung melemparkannya ke arah jurang yang berisi lava panas. Zombie wanita tersebut pun langsung melompat ke arah lava. Itu, Xiaoling berkata, aku memberimu camilan jadi jangan makan aku ya. Belati ini adalah senjata tingkat tinggi, dan terlihat di sana terdapat simbol Thunder Legion. Thunder Legion adalah sebuah organisasi bandit paling ditakuti di masa apokalipse. Kuingat bos mereka adalah Power Type Esper. Setiap bawahannya adalah orang-orang yang putus asa. Mengandalkan jumlah mereka yang besar untuk membakar, menghabisi, dan menjarah. Bertindak gegabah tanpa memperdulikan militer. Mungkinkah ketiganya adalah milik mereka? Pantas saja mereka membawa begitu banyak majalah. Tas ini juga bagus. Kita simpan dulu saja. Siapa tahu mungkin akan berguna nanti. Namun dia melihat sebuah benda yang bersinar. Ini adalah kristal core. Banyak sekali jumlahnya. Aku tidak menyangka bisa menyelesaikan tugas secepat ini. Namun sistem berkata, kau menemukan kristal core itu. Itu tidak bisa dihitung sebagai penjualan di toko. Dia pun menjawab, kenapa tidak? Bukankah zombie wanita itu makan zombie kering dan dendeng sapi? Bukankah kristal core ini miliknya? Sistem menjawab, tentu saja. Tapi dia itu zombie. Xiaoling menjawab, kau tidak pernah mengatakan bahwa pelanggan harus manusia. Bagaimana bisa kau berpikiran sempit begitu? Dan sekarang sudah gelap. Dan aku tidak dapat menemukan orang lain. Kalau kau tidak menepati janjimu, dan menghabisiku begitu saja, biarkan sajalah. Sistem pun berkata, sial. Ini darurat. Selamat telah menyelesaikan tugas. Kau telah memperoleh experience point. Inventory telah dibuka, dan toko telah ditingkatkan. Dan dia pun mendapatkan sebuah gerobak, yang langsung muncul di hadapannya. Dia pun melihat inventory legendarisnya. Di sana terdapat air, beras, daging, dan sayuran. Dia pun berkata, apakah hanya ini saja? Aku pernah melihat tempat penyimpanan milik orang lain yang berisi berbagai macam obat-obatan dan senjata. Bahkan pesawat dan meriam. Sistem pun menjawab, kami adalah food system. Bukan warrior system. Dia pun menjawab, pelit sekali. Apa saja experience poin yang bisa ditukar? Dia pun melihat sebuah katalog. Berikut ini adalah item dan atributnya di dalam katalog. Namun dengan poinmu saat ini, izinmu berada pada level terendah. Jadi kau hanya dapat menukarkannya dengan item ini. Dia pun berkata, lucu sekali. Kain ini hanya bisa memblokir serangan 3 kali sehari. Jadi aku harus meningkatkan defenseku sekarang. Shop ke Eper. Tukarkan semuanya dengan stamina. Dia pun langsung naik level. Namun dia tidak merasakan perubahan apapun. Sistem berkata, misi baru. Tolong dapatkan 100 crystal core dalam waktu 24 jam. Dan pekerjakan seorang pelayan. Dia pun berkata, 100 kristal itu banyak sekali. Dan seorang pelayan. Warung pinggir jalan ini sangat kecil dan kau ingin aku membaginya dengan orang lain. Namun tiba-tiba sebuah pamflet terbang ke wajahnya. Aku ingat kedai teh susu di jalan sebelah. Aku ingat gadis ini. Dia dulu datang ke sekolah untuk membagikan brosur dan bahkan memintaku untuk mencoba minumannya secara gratis. Aku penasaran apa dia masih hidup. Alangkah menyenangkannya bekerja dengan wanita secantik itu. Baiklah, aku jadi termotivasi sekarang. Dia pun mendorong gerobak miliknya. Namun terlihat di tempat lava sebelum zombie itu terjatuh. Ternyata dia masih hidup dan melompat kembali ke atas. Dia pun mencari-cari keberadaan Xiaoling. Dia terlihat sedih.
Karena di sana sudah tidak ada Xiaoling, dia pun terlihat berlari ke sebuah tempat untuk mencarinya. Dan kemudian diperlihatkan keesokan harinya, dia pun telah tiba di sebuah tempat. Dia pun masuk ke dalam tempat tersebut, dan berkata apa ada orang di sana. Namun di hadapannya terdapat zombie yang sangat banyak. Dia pun langsung menutup pintu tersebut. Maaf mengganggu, dan dia pun langsung berlari dikejar para zombie. Bukankah mereka zombie yang aku temui kemarin? Kenapa mereka begitu gigih? Sistem berkata mereka datang sebelum kau. Kaulah yang mendatangi mereka. Para zombie itu melompat, berlari ke arahnya. Namun, jangan sia-siakan defense milikku. Namun tiba-tiba zombie yang kepalanya menghilang, tiba-tiba tersambung kembali, dan akan menggigitnya. Namun dia dapat menghindari gigitan tersebut, dan langsung menendang zombie tersebut. Zombie itu pun terhantam sebuah besi. Dia pun bertanya-tanya apa aku yang melakukan itu. Dengan satu tendangan ke kepala. Power ini benar-benar berhasil. Dia terlihat sangat senang. Sistem berkata selamat atas pembunuhan pertamamu. Memberikan hadiah paket kepada pendatang baru. Disposable Raincoat. Dia berkata bukankah ini hanya selembar kain plastik? Sistem menjawab jangan meremehkan jas hujan ini. Karena ini terbuat dari bahan teknologi tinggi. Dan dapat menahan semua zat berbahaya. Kau bahkan dapat berenang di air limbah nuklir saat memakainya. Tapi jas hujan ini hanya dapat digunakan satu kali. Dia pun bertanya-tanya apakah ini benar-benar bagus. Terlihat di hadapannya banyak sekali zombie yang akan mengepungnya. Pasti suaraku yang menarik perhatian mereka. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba ada sebuah wanita yang memanggilnya. Di sini cepat masuk ke sini. Namun sepertinya dia telah terkepung. Dan langsung berlari ke arah wanita tersebut. Dan masuk ke dalam. Dia pun berkata aku sangat bersyukur. Kau menyelamatkanku tepat pada waktunya, dan Xiaoling pun menyadari, kalau wanita ini adalah wanita dalam brosur tersebut. Wanita itu pun bertanya-tanya apakah kau mengenal diriku. Dia menjawab aku. Mahasiswa dari universitas yang dulu kau datangi ke sekolah kami untuk mempromosikan milk tea, dan bahkan mentraktirku minum. Apakah kau tidak mengingatku? Wanita tersebut pun berpikir kau bukan tipe pria tampan, dengan penampilan biasa-biasa saja. Banyak orang sepertimu di universitas. Bagaimana mungkin aku bisa mengingatmu? Wanita tersebut pun berpura-pura tentu saja aku ingat. Aku ingat kau sangat pandai bermain basket dan suka buah persik. Namun Xiaoling menjawab, tapi aku di tim sepak bola, dan aku juga tidak suka makan buah persik. Wanita tersebut pun berkata pokoknya senang bertemu denganmu. Xiaoling pun merasa itu lembut sekali. Dia terlihat senang ya guys. Dan bertanya aku masih belum tahu namamu. Ternyata wanita tersebut bernama Aisin. Dia pun memanggil Xiaoling dengan sebutan kakak. Dia terlihat sangat terkejut. Ini pertama kalinya dalam hidupku. Ada gadis yang memanggilku kakak. Dan dia gadis yang sangat cantik. Aku benar-benar sangat beruntung. Aisin pun terlihat kebingungan. Kenapa pria ini malah nangis? Namun terdengar sebuah kaleng yang menggelinding. Dia pun bertanya-tanya apa itu.